Sally, karya dari Terelie. Cerpen atau cerita pendek ini yang berjudul Buat Apa Disesali menceritakan tentang anak gadis yang bernama Hesti yang merupakan anak seorang menteri yang menaruh cinta pada anak pembantunya atau bibinya yang bekerja di rumahnya Hesti tersebut. Cinta yang tumbuh sejak usia mereka masih kecil itu berlanjut hingga dewasa, tetapi karena perbedaan kelas atau si ceweknya si Hesti itu lebih kaya atau anaknya seorang menteri dan seorang Tigor itu hanya seorang anak yang dari pembantunya si Hesti tersebut. Membuat hubungan mereka itu ditentang oleh keluarganya dan menjadi kesalahpahaman, juga membuat kisah ini memilukan. Jadi kisah ini mempunyai aspek penting yang bisa diambil dari cerpen Buat Apa Disesali, yaitu yang pertama ada temanya, yaitu bertemakan kasih yang tidak sampai, atau karena si Hesti ini anak orang kaya dan si Tigor itu anaknya orang ke bawah, jadi mereka tidak bisa bersatu. Selanjutnya ada karakter tokoh si Hesti itu mempunyai karakter yang emosional. Ia juga diceritakan memiliki kehidupan yang sukar sebagai konsekuensi beban emosional ditinggal Tigor, karena Tigor itu habis pas udah dewasa itu dia kuliah dan menjadi laki-laki yang sangat atletis dan sudah berubah meninggalkan Hesti. Yang kedua yaitu ada tokoh Papa Hesti. Di sini Papa Hesti mempunyai karakter yang keras kepala. Contohnya itu ada pada saat melarang si Hesti untuk menikah dengan Tigor. Itu Papa Hesti tidak setuju. Selanjutnya ada tokoh Mama Hesti yang memiliki sifat penurut dan tidak tega. Ya, Mita. Sudah. Halo. Halo, Mita. Halo. Gangguan sinyalnya. Ya, nggak apa-apa ya. Memang begini ya. Ketika kita online. Apalagi ini mendung ini ya. Masih belum bisa nyambung, Mita. Ada yang belum disampaikan atau sudah? Masih belum normal ya. Kebetulan ini tadi disebutkan judulnya gitu ya. Terus saya carikan dan ada yang sudah membuat analisis artikel ilmiah. Hmm. Ya, Mita, sudah bisa bergabung kembali?
Suara saya terdengar untuk yang lain apa juga tidak terdengar ada gangguan? Terdengar, Pak. Oh, terdengar ya. Mita yang masih belum bisa kembali ya. Mungkin ini sedang gangguan. Iya. Oke. Ini ada lagi siapa yang sudah bergabung yang belum? Nah, Novita ya. Novita bisa bergabung Novita? Bisa, Pak. Oke, silakan lanjutannya Novita. Ini cerpennya judulnya apa? Karyanya siapa? Jadi lanjut Novita dulu lagi. Mita terhambat oleh sinyal. Maaf Pak, gangguan wifi-nya Pak. Sudah normal kembali bisa dilanjutkan kah Mita? Atau masih belum Bisa, lancar? bisa Pak. Ya, silakan. Oke, lanjut. Lanjut, yaitu alur cerpen. Di sini menurut saya alur cerpennya itu eh, alur mundur. Alur mundur dibuktikan dengan susunan cerita yang dimulai dengan keadaan Hesti pada masa kini yang dikisahkan oleh Terelie. Lalu dilanjutkan oleh cerita milik Hesti yang terjadi 20 tahun yang lalu. Cerpen ini mengisahkan persahabatan Hesti dan Tigor dari kecil, konflik dengan Papa Hesti seiring bertambah usianya mereka. Bagian kilas balik ke masa lalu ditunjukkan sesaat sebelum cerpen berakhir ketika pengarang mengutip surat tidak benar yang dikirimkan oleh Papa Hesti kepada Taigor agar mereka berdua bisa dan tidak jadi menikah. Jadi alur cerpen tersebut atau cerpen buat apa di sekali itu menggunakan alur mundur karena mengutip masa lalu. Dan selanjutnya itu ada pesan moral, pesan yang bisa kita ambil yaitu dari cerpen buat apa disesali, cinta apapun kita kepada seseorang kita harus menerima kenyataan bahwa kalau emang orang tua tidak menyetujui, bagaimanapun kita tidak boleh melanjutkan hubungan tersebut. Cerpen ini juga mengajarkan kita untuk menerima apa yang telah terjadi dan tidak boleh terlalu kita menyesali hal tersebut karena hal tersebut tidak bisa diubah dan tidak bisa diulang kembali. Menghargai masa kini karena pentingnya menikmati dan menghargai waktu sekarang. Bukan hanya berhenti pada masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Selain itu, kesadaran diri juga perlu ditanamkan pada diri kita agar mengenal dan memahami diri sendiri, termasuk kelemahan dan kekuatan. Kayak seperti seorang tiger. Memang kita nggak tahu kedepannya kita bisa sekarang kita di bawah, kan kita nggak tahu kalau kita di depan juga bisa menjadi orang memahami diri kita sendiri, keadaan kita. Yang selanjutnya yaitu ada gaya bahasa. Di sini gaya bahasa yang digunakan terlalu mudah dipahami dan tidak rumit. Kata yang digunakan bisa membawa suasana si pembaca menjadi terharu dan terbawa dalam situasi tersebut. Tulis dengan gaya bahasa yang realistis yaitu menggambarkan kehidupan sehari-hari dengan detail yang dan nyata. Dialog singkat dan padat menggambarkan karakter, deskripsi yang minim menjadikan sebuah cerpen fokus pada emosi dan perasaan daripada detail fisik. Gaya bahasa yang digunakan Terelie di sini itu sangat mudah dipahami dan karena cerpen ini juga sering terjadi di kehidupan nyata. Jadi seorang seorang apa semua orang kalangan masyarakat apapun itu bisa memahami cerpen ini.
Yang selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari cerita ini yaitu teman bermain masa kecil yang sudah akrab pun bisa belum belum tentu menjadi jodoh. Gunakan waktumu, gunakan waktu sebaik mungkin dan bijaksana. Atur kehidupanmu agar bermakna. Dan bila berencana menikah, maka mulailah mencari jodoh yang sefrekuensi dan setara. Karena zaman sekarang kan apa-apa harus mencari yang setara. Karena kalau tidak setara biasanya akan diinjak-injak gitu. Bila ternyata belum jodoh dengan seorang, maka cari yang baru. Waktu terus Oke, terus berjalan maju. Gitu. Terima kasih Pak sudah. oke, sama-sama. Ya, walaupun banyak kendala ya, jaringan-jaringan sering hilang, sering terlempar, dan lain sebagainya. Yang penting spirit ketika belajar itu baik, insya Allah hambatan-hambatan itu tidak begitu relevan mengganggu niat kita belajar. Karena awal saya kuliah S3 dulu itu semua full daring ya, perkuliahan itu dan ya biasa saja. Memang rasanya memang beda ketika kita pertemuan offline. Yang terakhir ini ada Novita ya. Novita bisa lebih singkat untuk menyampaikannya ya, karena waktunya dan sinyalnya kadang tiba-tiba tidak bersahabat. Jadi bagaimana kamu bisa mengolah dari hasil membaca itu disampaikan secara ringkas. Ya, saya beri kesempatan untuk Novita, silakan. Yang harus jelas disampaikan di awal adalah judul cerpennya dan itu pengarangnya siapa. Silakan Novita. Baik, baik Pak. Aku akan menjelaskan yaitu judulnya Robohnya Surau Kami yang penulisnya yaitu A.A. Nafis, sastrawan Indonesia terkenal. Ia menceritakan tentang robohnya surau itu mengenai di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk. Datangnya seseorang yang ke sana dengan keikhlasan hatinya. eh Tema ini kritik terhadap masyarakat yang hanya memikirkan kehidupan akhirat tanpa memperhatikan kehidupan di dunia. Cerpen ini sangat fokus pada konsep kehidupan setelah kematian, surga dan neraka, serta konsekuensi dari pembuatan manusia di dunia. Alur cerita ini yaitu alur mundur. Cerita dimulai dengan gambaran Haji Saleh sebagai seorang yang sangat religius, namun setelah mendengar cerita-cerita menakutkan dari Ajo Sidi, ia menjadi terobsesi dengan neraka dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Alur cerita yang sederhana ini membawa pesan yang mendalam tentang pentingnya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Karakter yaitu ada kakek yang menjaga surau yang taat beribadah. Selanjutnya ada Ajo Sidi, tokoh pembual yang sering menceritakan kisah-kisah yang menakutkan tentang neraka. Ia menjadi memiliki sifat egois dan kurang peduli pada keluarga. Keputusannya untuk bunuh diri menunjukkan keputusan dan pemahaman yang sempit tentang agama. Latar belakangnya yaitu surau di kampung dan akhirat. Sudut pandang cerita ditulis dari sudut pandang seorang pertama. Bahasanya yaitu sederhana, mudah dipahami dengan pesan moral yang mendalam. Latar belakang budaya yaitu budaya Indonesia yang menghargai kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Tujuannya yaitu memberikan pesan moral tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama dan kehidupan di dunia.
Pesan dan amanatnya yaitu cerita ini mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya tentang ritual tetapi juga tentang kepedulian terhadap sesama dan kehidupan di dunia. Dan jangan membanggakan diri sendiri apabila berbuat kebaikan. Jangan mudah terlena dengan gelar yang besar. Dan jangan menjadi orang egois dan mau merendahkan oleh orang lain. Baik, Pak. Terima kasih. Novita, ini ada yang belum menyampaikan, yang hadir di Zoom. Firman sudah, Dinda sudah, Mita sudah, Miguel yang belum bergabung kembali ya, Miguel ya. Berarti sudah semua. Nah, dari yang sudah dipaparkan tadi, ya, ada yang sudah tepat memilih jenis prosa karena kata kuncinya pembelajaran hari ini adalah prosa. Prosa itu terdiri dari cerpen, novel, ya, kemudian roman, ya. Itu tiga yang berupa fiksi. Ya, ada prosa juga yang non fiksi, ya, seperti esai, keberadaannya esai itu masuk ke prosa ya. Tetapi prosa di dalam karya sastra lebih dominan dimiliki oleh fiksi. Ya, jadi cerpen, ada yang terbaru ini, ada yang cerita fiksi mini, kemudian ada yang menyebut juga pentigraf oleh dosen UNESA, Teng Sucahyono, cerpen 3 paragraf, lah itu masuk kategori prosa. Ya, tadi harap hati-hati ketika mau mencari cerpen miliknya Tereli. Tereli itu berangkatnya muncul ke wilayah sastra itu dia banyak menulis novel. Ya, tadi ada yang terkecoh novel dikira cerpen. Ada, ya. Ada yang sudah tepat memilih karya Tereli yang bentuknya cerpen. Ya, tapi tadi ada yang terpeleset memilih novel. Ya, ketika tadi yang dipresentasikan itu belum dibaca karyanya, langsung mencari di review-review atau pembahasan-pembahasan sekilas di internet, ya, saya harapkan bisa membaca karyanya ketika luang, ya. Ketika luang dibaca, dibeli bukunya, ataupun berselancar via e-book, barangkali ada yang gratis, atau jika memang menyisakan waktunya beli e-book, ya beli e-book karena kalau beli e-book itu lebih murah. Ya, beli e-book kalau buku cetaknya katakanlah 80.000, e-book bisa mungkin hanya 25.000. Tapi sistemnya sewa kalau di Google Book. Nah, tapi kalau berupa dikirimi file ya berarti unlimited, tidak ada waktunya. Nah, kalian juga bisa mengakses-akses cerpen, novel, dan karya-karya yang lain itu saat ini dengan gratis itu sistem meminjam bisa dari HP-nya di katalognya Perpustakaan Nasional. Ya, sudah ada aplikasinya, bisa di-download di Play Store ataupun App Store ya. Kayak gitu sehingga nanti kalian nggak membayar kalau sudah menjadi anggota di Perpusnas, ada aplikasinya tinggal download. Cuman kalau e-booknya penuh ya ngantri, modelnya kayak gitu. Itu sudah bisa kalian membaca dan menambah wawasan seperti itu. Nah, tadi bentuk-bentuk apresiasi yang setelah kalian lakukan ketika meninggalkan jejak digital di internet bisa berupa kayak seperti ini, ya. Ini kan yang dibahas oleh Nuvita tadi, robohnya surau kami, ini sudah ada yang menulis dalam bentuk artikel ilmiah, ya. Kemarin kan saya ajarkan Mendeley lah, ini saya bukakan salah satu arsip saya, ya, di Mendeley. Ini judulnya Realita Profetik dalam Cerpen Robohnya Surau Kami, karya A.A. Nafis dan relevansinya dalam pembelajaran sastra.
Realita profetik berarti dia menggunakan teori profetik Kunto Wijoyo. Ya, Kunto Wijoyo juga menulis teori dan juga menulis karya sastra. Tadi sudah ada yang membahas Kunto Wijoyo ya, Dinda. Nah, Kunto Wijoyo itu memang seorang dosen. Ya, dia juga seorang sastrawan. Ya, Kunto Wijoyo. Nah, teorinya Kunto Wijoyo ini sastra profetik yang terdiri teorinya itu ada 3 langkah, ya, dan itu digunakan untuk menganalisis. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalian itu ketika masuk ke wilayah apresiasi berupa karya ilmiah itu nanti ngupload ke jurnal seperti ini. Ya, apa sih teorinya dari Kunto Wijoyo itu? Yang pertama humanisasi, yang kedua liberasi, yang ketiga transendensi. Nah, modelnya seperti ini, bentuk apresiasi ilmiah ya, menulis artikel, ada pendahuluan kayak gitu ya. Nah, nanti teorinya dimasukkan juga, baru selanjutnya metode. Metode itu cara ya. Nanti kalian ada mata kuliahnya mungkin di semester 5 ya untuk metode penelitian. Nah, ini hasil dan pembahasannya seperti ini. Bedanya apa sih antara artikel biasa dengan artikel ilmiah? Ya, ini citasinya, ada citasi seperti ini. Ya, yang sudah saya singgung di awal perkuliahan. Ya, ketika setelah UTS kemarin itu citasi itu hari ada kutipan di sini. Membedakan itu saja, yang lainnya sama. Nah, ini kutipan langsung. Kutipan langsung itu berarti berbeda dengan paragraf utamanya lah kan lebih menjorok ke dalam. Spasinya juga beda lah. Itu namanya citasi secara langsung. Ini ada dari novelnya. Seperti itu. Ya. Boleh ketika presentasi nanti bentuknya seperti catatan yang kalian lakukan tadi untuk di share screen ya atau membuat apa istilahnya PPT rangkuman ringkas dari hasil kerjanya seperti itu. Yang intinya bentuk apresiasi dasar itu adalah yang kalian lakukan tadi, ya. Baru kalau naik jenjang ke artikel, bentuknya nanti seperti ini. Ya, ini sudah dipublikasi. Sudah dipublikasi artinya sudah dimuat, dikirim ke jurnal ini. Tidak semua yang dikirim itu akan dimuat, tetapi ada proses seleksi. Kalau memang dinyatakan sesuai dengan etika jurnalnya atau ketentuan-ketentuan jurnalnya nanti akan dimuat. Ya, ada seperti ini rujukannya. Nah, ini menurut rujukan ini bisa pakai Mendeley seperti yang sudah saya sebutkan atau saya beritahukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kalau dibuat seperti presentasi bagaimana? Nah, ini misalnya coba saya share screen ya. Nah, ini saya bukakan untuk PPT ya. Tentunya kan sudah kenal sebenarnya. Nah, ini PPT yang saya lakukan. Ini merangkum, jadi harusnya seperti ini ringkas-ringkas, dibuat semanis mungkin. Ini materi terkait dengan puisi ya. Nah, atau saya coba kakak tingkatnya dulu buat PPT itu kalau nanti diminta presentasi itu biar lebih maksimal presentasinya lah ini. Oh, kebetulan ini ada. Nah, ini kebetulan membahas tentang prosa, prosa ya. Yang hari ini kita fokusnya hari ini hanya di prosa baru ya, ini cerpen. Ya, ada prosa lama juga ya. Ini bentuknya seperti ini, setidaknya apa yang saya harapkan hari ini kalian berkenalan apa yang namanya prosa, ya. Apa yang prosa itu, cerpen itu seperti apa. Nah, itu bisa kita tarik simpulan seperti yang telah dipresentasikan tadi, bagaimana Tereli menggarap cerpen yang dia selamanya dari karir awalnya itu novel, ketika dia membangun cerpen atau menggarap cerpen itu pola pandangnya sederhana, ya.
Makanya pola pandang sederhana. Jadi pada umumnya masyarakat memandang juga seperti itu. Berbeda dengan Kuntowijoyo. Ya, Kuntowijoyo berangkatnya itu dari cerpen kemudian menggarap novel. Nah, garapan cerpennya kalau pandangan awam gitu ya, bahwa menjadi guru itu mulia. Yang jadi sorotan adalah guru. Tetapi dalam cerpen Kuntowijoyo menjadi guru itu tidak enak, ya. Hingga dihancurkan berkeping-keping profesi guru itu. Lebih baik kamu menjadi pengusaha, membawa mobil, membawa ini dan lain sebagainya. Itu kan diserang profesi itu. Padahal Kunto Wijoyo juga menyampaikan bahwa profesi guru ini adalah profesi yang baik gitu ya. Tetapi di dalam cerpennya itu dia memandangnya, cara menyampaikannya itu dengan cara yang berbeda sehingga cerpennya itu lebih bernuansa, lebih estetik. Bedanya di situ. Kalau orang sudah lama. Ya. Pola-pola begitulah yang tidak bisa ditemukan secara instan, harus ada proses. Nah, ini dengan mengapresiasi prosa, kita bisa menjadi tahu, oh ternyata begini toh prosesnya. Oh ternyata seperti ini toh cara menggarap realita masuk ke karya sastra. Seperti halnya Anafis tadi, orang ibadah itu baik, ternyata sama Anafis diserang bahwa hidup itu tidak hanya soal ibadah. Saking rajinnya kakek itu seolah-olah dirinya seperti Tuhan. Bahwa saya nanti pasti masuk surga. Nah, tetapi Aa Nafis tidak mengiyakan seperti itu. Karena apa? Karena ada ajaran habluminanas dan habluminallah. Tidak hanya ibadah magdo saja yang dilakukan ya. Tetapi juga ada ibadah sosial yang harus diterapkan. Nah, itu disampaikan Aa Nafis di dalam cerpennya Robohnya Surau Kami. Ya. Nah, banyak cerita-cerita seperti itu bagaimana cerita atau pesan moral itu disampaikan. Kalau biasa-biasa saja, maka kesannya akan menjadi biasa-biasa saja. Ya, itu biasanya tingkatan-tingkatan awal ketika seseorang menulis cerpen atau menulis novel. Tapi kalau sudah lama, maka dia akan menemukan pola atau menemukan style yang sekiranya nanti membuat orang itu sudah harus berpikir. Ya, karena apa? Karena sastra adalah wilayah kesadaran. Ya. Orang yang membaca karya sastra dengan kesadaran penuh maka akan menemukan ya pola transenden dalam sebuah karya sastra yang akan menciptakan transenden dirinya dengan Tuhan. Ya, tapi kalau membaca karya sastra tidak diiringi dengan kesadaran, maka itu hanya akan menjadi sebuah hiburan di waktu senggang. Tetapi memang seperti itulah manfaat karya sastra menghibur ya. Dulce et utile, memberi manfaat dan juga menghibur. Ya, seperti itu. Yang bisa saya sampaikan untuk hari ini pertemuan ringkas, pertemuan yang pendek, tapi saya harapkan pertemuan pendek ini bisa menjadi pemicu atau pemantik kita menyikapi hidup, kita menyikapi karya sastra. Apakah karya sastra itu akan relevan dengan kehidupan kita, atau karya sastra itu hanya sekadar menjadi karya sastra dan bacaan di waktu senggang? Ya, seperti itu. Yang tentunya kalian bisa mengambil simpulan bahwa pengalaman-pengalaman yang harus dilalui itu bisa kita skip dengan membaca karya sastra. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan sebelum pertemuan saya akhiri, silakan. Ada? Tidak, Pak. Oke, jika tidak ada, mungkin pertemuan singkat untuk hari ini cukup. Kita akan bertemu minggu depan di kelas ya, kalau memang memungkinkan, karena masih harap hawa-hawa tahun baru ya kalau minggu depan. Hari ini kan hawa-hawa liburan Natal. Ya, jika memang masih aura-aura ingin liburan, ya kita zoom-zoom lagi 40 menit, 45 menit seperti hari ini. Ya, cukup sekian. Iya, Pak.
Untuk hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti link di draftnya saya share ke WA-nya Pak Fatoni aja ya. Oke, biar nanti yang belum update itu bisa saya periksa. Makasih Dinda. Ya Pak, sama-sama. Selamat melanjutkan liburan. Terima kasih, Pak.